Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sang Penakluk, bagian 6. Kemana perginya? Dengus Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu kehilangan jejak buruannya. Dia berhenti berlari dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tapi yang tampak hanya kegelapan dan pohon-pohon yang rapat hitam kelam bagai tangan-tangan raksasa yang hendak merangkul dan melumatnya. Rangga tertegun begitu mengenali tempat ini karena pernah ke sini bersama Dewayani siang tadi. Sebuah kolam berbatu berada dekat di depannya. Di tempat ini buruannya menghilang tak berbekas. Keadaan yang begitu gelap, memang sulit mencari jejak. Terlebih lagi buruannya memiliki ilmu yang cukup tinggi. Pendekar Raja Wali Sakti itu mulai meneliti setiap jengkal sekitar sendang ini tanpa mengenal putus asa. Namun sampai begitu lama, buruannya tidak juga ditemukan. Andai dia menyadari kalau yang dikejarnya tadi adalah orang yang selama ini membuat kekacauan di desa Semanding. Tapi siapa? Yang jelas sudah terlihat dua orang. Dan salah satunya dapat dikenali. Rangga tahu betul orang yang hampir tewas di tangannya adalah si Iblis Hitam. Seorang laki-laki tua yang pernah bertarung melawan Dewayani di tepi sungai. Rasanya jelas kalau Dewayani ada hubungannya dengan semua peristiwa yang terjadi di desa Semanding. Tapi aku sangsi kalau gadis itu yang membunuh mereka, gumam Rangga sambil terus meneliti sekitar sendang. Sampai menjelang fajar, pendekar Raja Wali Sakti itu belum juga menemukan tanda-tanda di mana buruannya berada. Begitu terasa penat, segera dihenyakkan tubuhnya di tepi sendang berbatu. Pandangannya beredar berkeliling. Semburat cahaya matahari di ufuk timur memperjelas keadaan sekitar sendang ini. Apakah ada tempat tersembunyi sekitar sendang ini? Gumam Rangga bertanya-tanya di dalam hati. Sudah seluruh pelosok sekitar sendang ini dijelajahi semalaman, tapi tidak juga ditemukan tanda-tanda tempat persembunyian. Sejak semalam pendekar Raja Wali Sakti memang sudah berpikir ke arah situ. Tapi sampai pagi begini belum juga ditemukan. Dan Rangga jadi ragu-ragu. Mungkin juga orang itu hanya lewat saja di sini, dan mungkin juga berbagai macam kemungkinan memang bisa saja terjadi, dan Rangga tidak ingin semuanya serba mungkin. Pendekar Raja Wali Sakti itu mengangkat kepalanya, ketika mendengar suara langkah orang menuju sendang ini. Sebentar pemuda berbaju rompi putih itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling, kemudian melesat ke atas. Manis sekali kakinya hinggap di dahan pohon yang cukup tinggi dan terlindung. Matanya tajam tak berkedip memandang ke arah suara langkah yang didengarnya. Dewayani, desis Rangga dalam hati ketika melihat seorang gadis dari dalam semak belukar. Gadis itu mengenakan baju berwarna biru gelap dengan sebilah pedang tergantung di pinggang. Dari atas pohon, Rangga terus memperhatikan gadis itu yang menuju sendang. Tampaknya Dewayani tidak tahu kalau ada orang yang memperhatikannya. Langkahnya kemudian berhenti di tepi sendang. Tanpa ragu-ragu lagi, gadis itu membuka pakaiannya. Dilemparkannya begitu saja pakaian itu ke atas batu di samping kakinya. Sementara Rangga yang berada di atas pohon, langsung memalingkan mukanya. Rasanya tak sanggup memandang tubuh Dewayani yang polos tanpa benang selembar pun melekat di tubuhnya. Gadis itu melangkah masuk ke dalam sendang, lalu berenang membersihkan diri di dalam air yang bening bagai kaca itu. Sesekali Rangga memperhatikan. Tapi setiap kali Dewayani menyembulkan tubuhnya keluar dari dalam air, buru-buru pendekar Raja Wali Sakti itu memalingkan muka. Dalam persembunyiannya Rangga jadi gelisah sendiri. Rasanya tidak mungkin kalau harus pergi. Sedikit gerakan saja, akan mengejutkan gadis situ. Rangga terpaksa bertahan walaupun jantungnya berdetak kencang. Setan, rutuk Rangga dalam hati ketika seekor semut merah menggigit punggungnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu meringis. Dan sialnya semut itu malah berpindah-pindah tempat, menggigit beberapa bagian kulit tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu. Namun gigitan itu masih bisa ditahan. Tapi saat dirasakan semut itu mulai merayapi leher, dia sudah tidak tahan lagi. Terlebih saat merasakan semut itu menuju telinga. Mati aku, dengus Rangga. Tanpa dapat dicegah lagi, Rangga menepak semut merah yang hampir saja masuk ke dalam telinganya, dan apa yang dikhawatirkan pemuda itu terjadi. Tepakannya terdengar Dewayani yang masih asyik bermain-main di kolam. Gadis itu langsung mendongakkan kepalanya. Matanya seketika membelalak tatkala melihat Rangga nangkring di atas pohon,
tidak jauh dari sendang ini. "Hei, apa yang kau lakukan di situ?" bentak Dewayani seraya menenggelamkan tubuhnya. Tinggal leher dan kepala saja yang berada di atas permukaan. "Semut sialan," kutuk Rangga dalam hati. Merasa sudah diketahui, Rangga melompat turun dari atas pohon itu walaupun dengan muka merah. Dengan sekali gerakannya, dan tanpa suara sedikit pun kakinya menjejak tanah. Sementara Dewayani masih merendam tubuhnya di dalam air hingga sebatas leher. Tapi air sendang yang jernih tetap memperlihatkan bayang-bayang tubuhnya. "Maaf, aku tidak bermaksud," ucap Rangga terputus. "Berbalik ke sana," bentak Dewayani. Pendekar Raja Wali Sakti itu membalikkan tubuhnya. Dewayani buru-buru keluar dari dalam sendang bergegas pula dikenakan pakaiannya kembali. Sedangkan Rangga masih memunggunginya. Ada rasa penyesalan terselip di hatinya karena telah melihat gadis itu dalam keadaan tanpa busana. Tapi semua yang terjadi memang bukan kehendaknya, dan sudah dicobanya untuk menghindar. Tapi gara-gara seekor semut, Rangga memaki binatang kecil itu dalam hati. "Kau pasti sengaja menungguku di sini," dengus Dewayani langsung menuduh. "Tidak," sangkal Rangga seraya memutar tubuhnya, menghadap kembali pada gadis itu. "Kalau begitu, untuk apa kau pagi-pagi begini ada di sini? Tingkahmu pasti sama dengan anak-anak muda desa. Selalu saja mencuri kesempatan," dengus Dewayani memerungut. "Terserahlah," Rangga mengangkat bahunya, "yang jelas sama sekali aku tidak tahu kalau setiap pagi kau mandi di sini. Biasanya semua warga desa semanding mandi di sungai. Tadinya memang begitu, tapi sekarang tidak. Setiap kali aku ke sungai, selalu saja ada yang menunggu atau membuntuti. Mereka semua pengecut, bisanya hanya mencuri." Dewayani masih memerungut. "Jangan samakan aku dengan mereka, Dewayani. Kau memang lain. Mereka bodoh, sedangkan kau punya kepandaian tinggi. Lagi pula kau memang tampan." Dewayani memberikan senyum. Rangga hanya tersenyum tipis. "Seharusnya kau tidak perlu sembunyi-sembunyi begitu, Kakang. Kalau ingin mandi bersamaku, kenapa tidak berterus terang saja?" ujar Dewayani, mendadak lenyap keketusan di wajahnya. Rangga menelan ludahnya. Sebenarnya pendekar Raja Wali Sakti itu heran juga melihat perubahan yang begitu cepat. Tapi mengingat tawaran gadis cantik ini jantungnya jadi berdetak kencang juga. Pria mana yang begitu tolol menolak ajakan menggairahkan itu? Setiap laki-laki normal, mustahil akan menolak ajakan gadis cantik ini. Dan Rangga jadi serba salah. Dewayani memang cantik dan penuh daya rangsang tinggi. Tidak akan ada seorang laki-laki pun yang akan berpaling ke arah lain bila memandang kecantikan gadis ini. Bukan hanya kecantikan wajahnya, tapi bentuk tubuhnya sanggup membuat seorang laki-laki bertahan berjemur diri di bawah terik panas matahari 1 harian. Bahkan kalau perlu dapat meninggalkan anak dan istri, asalkan bisa mendapatkan Dewayani. Walau hanya sebentar saja. Dan kini dalam batin pendekar Raja Wali Sakti tengah terjadi pertempuran sengit. Satu pertempuran ganjil antara menolak dan menerima ajakan menggairahkan itu. Sendang ini cukup jauh dari desa. Tidak ada yang datang ke sini kecuali air sungai sudah kering, pancing Dewayani. "Kau baru saja selesai mandi. Untuk apa mengajakku mandi lagi?" Agak bergetar juga suara Rangga. "Itu juga kalau kau mau, Kakang. Aku bisa menggosok punggungmu. Aku yakin, pagi ini kau pasti belum membersihkan diri." "Iya, kan?" Rangga tidak menjawab. Memang diakui kalau dirinya belum mandi. Bahkan sejak pagi kemarin belum tersentuh air. Tapi pendekar Raja Wali Sakti itu masih sukar menerima keinginan Dewayani. Entah kenapa perasaannya jadi tidak menentu. Terlebih lagi saat Dewayani menarik tangannya, dan mendekap ke dadanya. Seketika detak jantung pemuda itu tidak menentu. "Dewayani," desah Rangga hendak menolak. Tapi Dewayani malah merapatkan tubuhnya di tubuh pemuda itu. Dan dengan berani sekali dilingkarkan tangannya ke leher. Begitu dekat sekali wajah mereka, sehingga Rangga dapat merasakan desahan napas gadis itu menerpa kulit wajahnya. Begini segar dan harum, membuat pikirannya jadi tidak menentu. Dengan gerakan lembut, Dewayani melepaskan tali pengikat pedang di punggung pendekar Raja Wali Sakti, dan menjatuhkannya ke tanah. Sedangkan Rangga hanya diam saja. Seperti hilang kesadarannya, pemuda berbaju rompi putih itu menurut saja. Dewayani merendahkan tubuhnya sambil menarik leher pemuda itu.
Rangga jadi ikut merendahkan tubuhnya berlutut dengan kaki tertekuk sejajar tanah. Pendekar Raja Wali Sakti itu merasa seluruh aliran darahnya seketika terhenti begitu bibir Dewayani melumat bibirnya disertai gairah menggelora. Sedikit pun Rangga tidak mencegah ketika tangan Dewayani melepaskan bajunya. Entah kenapa, pendekar Raja Wali Sakti itu jadi lupa diri. Dan yang ada kini hanya gairah yang menggebu-gebu menggelegak dalam dada. Semula hanya diam saja, tapi kini... Dewayani mendesis saat merasakan jari-jari tangan Rangga merayapi dadanya. Gadis itu merebahkan tubuhnya. Rangga seperti tak kuasa menolak, ikut merebahkan tubuhnya tanpa melepaskan pelukan. Dilumatnya bibir gadis itu disertai gairah menggelegak. Tak ada lagi kata-kata, hanya desah dan rintihan tertahan terdengar. Dewayani menggeliat-geliatkan tubuhnya di bawah himpitan pendekar Raja Wali Sakti. Tidak dipedulikan lagi jari-jari tangan Rangga yang mulai melepaskan pakaiannya. Bahkan gadis itu ikut membantu dengan menggerak-gerakkan tubuhnya. Sebentar saja, gadis itu sudah polos. Tanpa sehelai benang pun yang melekat di tubuhnya. Pakaiannya berserakan di samping tubuhnya sendiri. "Oh, Kakang," rintih Dewayani mendesah. Tapi mendadak saja, "Kragehaka." Tiba-tiba Rangga menjerit keras. Seketika pendekar Raja Wali Sakti itu menggelimpang dari tubuh Dewayani. Dipegangi kepalanya sendiri sambil berteriak-teriak. Lalu dengan tatapan mata merah, pendekar Raja Wali Sakti itu mendesis menatap Dewayani. Secepat kilat, Rangga menyambar pakaian dan pedangnya, lalu melesat pergi. Begitu cepatnya, dalam sekejap mata saja sudah lenyap dari pandangan mata. "Kakang," jerit Dewayani. Buru-buru gadis itu mengenakan pakaiannya kembali, lalu bangkit berdiri. Tapi Dewayani tidak jadi mengejar pemuda berbaju rompi putih itu, dan mendadak jadi tertegun. Gadis itu kemudian terus berlari kencang ke arah yang berlawanan dengan kepergian Rangga. "Tidak," jerit Dewayani sambil terus berlari kencang. Rangga menjatuhkan dirinya berlutut, dipegangi kepalanya dan dijambak rambutnya. Kemudian tangannya memukul-mukul tanah. Pendekar Raja Wali Sakti menjatuhkan kepalanya hingga membentur tanah berumput dengan keras. "Oh, Dewata yang agung, apa yang telah kuperbuat?" "Oh, tidak, aku tidak melakukan itu," rintih Rangga. Memang, suara burung Raja Wali Putih telah menyadarkannya. Rangga benar-benar tidak ingat apa yang telah dilakukannya terhadap Dewayani. Kesadarannya saat itu hilang, dan yang ada hanya gairah nafsu menggelora. Rangga tak mampu melawan, dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Rangga tersentak ketika mengangkat kepalanya. Tiba-tiba saja di depannya berdiri seorang laki-laki berbaju putih. Wajahnya bersinar bagai matahari. Rangga langsung bersujud menempelkan keningnya di tanah. Seluruh tubuhnya gemetaran, tak sanggup mengangkat kepalanya kembali. Apalagi memandang laki-laki yang kini berdiri di depannya, yang sangat dihormati. Dialah guru sejati yang telah moksa ratusan tahun lalu. Seorang pendekar tanpa tanding pada masa hidupnya dulu, dan dikenal berjuluk pendekar Raja Wali. Tampak di angkasa seekor burung Raja Wali putih melayang-layang mengitari. Bayang-bayang burung itu membuat tubuh pendekar Raja Wali Sakti semakin bergetar hebat. Keringat dingin bercucuran deras. Rangga semakin tidak sanggup menggerakkan tubuhnya. Hatinya sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi pada dirinya. "Bangunlah, Rangga," lembut dan berwibawa sekali suara pendekar Raja Wali. "Guru, aku mohon ampun. Aku tidak melakukannya." "Sungguh," rintih Rangga tetap bersujud dengan kening menyentuh tanah. "Bangun, Rangga. Ampunkan aku, Guru." Dengan tubuh masih bergetar dan keringat mengucur deras, Rangga bangkit dan duduk bersila. Namun kepalanya masih tetap tertunduk. "Pandang aku, Rangga." Pendekar Raja Wali Sakti itu merapatkan tangannya di depan hidung, kemudian mengangkat kepalanya perlahan dan memandang wajah laki-laki berbaju putih yang wajah dan tubuhnya bersinar bagai matahari. "Kau tidak perlu bersikap seperti itu, Rangga. Tegarlah, angkat kepala, dan busungkan dadamu. Kau bukan laki-laki lembek yang mudah mengucurkan air mata. Aku tidak suka melihatmu seperti itu." Tegas kata-kata pendekar Raja Wali. "Maafkan aku, Guru," ucap Rangga mulai tenang. "Aku tahu kau tidak kuasa menolak. Bagaimanapun juga kau manusia normal. Dan apa yang telah terjadi pada dirimu adalah di luar kendali dan kesadaranmu. Kau terpengaruh, Rangga. Dan hal itu tidak kau sadari,
karena hati, pikiran, dan perasaanmu sedang terguncang. Kau harus tegar menghadapi segala sesuatu. Jangan biarkan hatimu lemah. Jangan biarkan pikiranmu terguncang. Kau seorang pendekar sejati. Hati dan pikiranmu harus sejalan. Rangga diam saja. Disimak dan dimasukkannya kata-kata gurunya itu ke dalam hati yang paling dalam. Setiap kata yang terucapkan dicerna dengan baik di dalam hati. Rangga mengakui, meskipun kepandaiannya sangat tinggi dan sukar dicari tandingannya, tapi dalam beberapa hal masih memiliki kelemahan. Rangga, orang yang kau hadapi sekarang bukan manusia sembarangan. Dalam diri orang itu telah merasuk roh jahat meskipun dia sendiri tidak menginginkannya. Itu sebabnya dalam waktu sekejap perangainya bisa berubah. Dan dia sadar dengan apa yang dilakukannya, tapi tidak mampu menolak. Kau harus dapat membebaskannya dari pengaruh roh sang penakluk dari dalam dirinya, kata pendekar Raja Wali lagi. Guru, apakah yang dimaksudkan itu adalah Dewayani? Tanya Rangga. Benar, Rangga. Gadis itu berasal dari daerah selatan. Dan sengaja lari ke wilayah kulon ini untuk menghindari kekuasaan roh sang penakluk. Tapi rupanya roh jahat itu tetap mengikutinya, dan ingin menjadikan Dewayani sebagai penerus. Menjadi sang penakluk. Maksud, guru, Rangga tidak mengerti. Rangga, dulu ketika aku masih hidup, ada seorang yang memiliki ilmu sangat tinggi. Suatu ilmu yang sangat langka dan jarang dimiliki orang lain. Dia bisa menguasai pikiran dan hati manusia. Tidak peduli apakah itu laki-laki, perempuan, anak-anak, atau orang-orang tua. Dia bisa menguasai hanya dari pandangan matanya saja, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan aku sendiri nyaris tewas ketika mencoba menghentikan perbuatannya. Tapi, akhirnya bisa kulenyapkan, meskipun aku sendiri harus menderita luka parah. Tapi sebelum tewas, dia bersumpah akan terus mengembara dalam bentuk roh, dan merasuk ke dalam raga orang-orang yang diinginkan. Rangga, tidak sembarang orang bisa dimasuki dan dipengaruhi dalam bentuk roh seperti sekarang ini. Hanya mereka yang terlahir kembar, dan kembarannya meninggal sebelum sempat melihat dunia saja yang bisa dipengaruhi. Tapi jika sudah merasuk ke dalam tubuh orang yang dipilihnya, maka kekuatannya akan kembali sempurna pada orang itu. Guru, apa yang harus kulakukan? Tanya Rangga. Kau memang tidak mungkin bisa membunuh roh tanpa jasad. Tapi kau harus bisa melepaskan gadis itu dari pengaruhnya. Hanya saja itu tidak mudah, Rangga. Kau bisa melenyapkan roh itu jika memang sudah menyatu di dalam diri gadis itu. Tapi kenapa, Guru? Harus ada korban. Maksud Guru, Dewayani harus merelakan dirinya menyatu bersama roh itu, kembali kata-kata pendekar Raja Wali terputus. Aku mengerti, Guru, ujar Rangga pelan. Bersambung ke Sang Penakluk 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.